Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, ama-ama, kaum muslimin dan muslimat, jamaah yang setia, yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali, puji serta syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita nan basar. Alhamdulillah sampai saat kini, sampai di detik ini, kita masih merasakan dan menikmati semua nikmat yang Allah berikan. Tak ada lagi kata nan patut kita ucapkan kecuali hanya ucapan puji serta syukur kita atas semua nikmat yang Allah berikan, yang Allah titipkan kepada kita. Memohon awak tarik kepada Allah supaya awak bisa menjadi hamba yang pandai bersyukur. Allahumma auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina. Ya Allah, curahkanlah, cucurkanlah kepada kami menjadi orang yang pandai, bisa dan mampu mensyukuri atas semua nikmat pemberian yang telah Engkau berikan kepada kami. Saking banyaknya nikmat Allah yang kita terima, mangko lidahku tidak ada bisa berkata-kata lain. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Selanjutnya salat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, Rasul Habib, pemimpin umat, tauladan dan panutan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau keteguhan jiwa beliau, keistiqomahan dan kekonsistenan beliau selama beliau berdakwah 23 tahun. 3 tahun dengan dakwah besar, seketik pengikut, bantuan suatu, tapi beliau tidak pernah berputus asa. Akhirnya semua menjadi kagum dan percaya kepada Rasulullah. Beliau disegani oleh lawan, dihormati oleh kawan karena ketauladanan pada diri beliau. Semoga kita bisa mentauladani beliau. Perkataan beliau, perbuatan beliau, ketetapan beliau, semua yang beliau lakukan itu adalah menjadi tauladan. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Pagi kini kita melanjutkan pembahasan kita, mau ulang-ulang kaji kita. Kita ansuan-su aja segini-segini. Saya 2 ayat. Untung katam jauh. Tamai lo tafsir jawab. Itu namanya mana-mana tafsir. Para lulu kita hargai proses awak. Ini surah Al-An'am ayat 97. Nah, datang enggak banyak. Surah Al-An'am ayat 97.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladzi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi zulumatil barri wal bahri. Qad fassalnal ayati liqaumi ya'lamun. Shadaqallahul azim. Di ayat 97 surah Al-An'am Allah berfirman, wa huwa alladzi ja'ala lakumun nujuma. Dialah Allah yang telah menciptakan bintang-bintang untukmu, litahtadu biha, bagi bahwa mendapat petunjuk kamu dengan bintang-bintang yang Allah ciptakan, fi zulumatil barri wal bahri, dalam kegelapan baik itu di daratan maupun di lautan. Agak semakin tinggi kaji. Patang wak mengaji tentang biji-bijian, buah-buah, kemudian mengaji tentang subuh, siang, malam, kemudian mengaji matahari dan bintang, matahari dan bulan, yang digunakan sebagai instrumen untuk melakukan perhitungan. Berarti kau memang banyak ilmiah akademik, kau memang kajian anak-anak. Kalau di UI ini kau ilmu falak, kalau di orang kampus ITB kau astronomi, mengaji tentang matahari yang berputar. Tidak ada berbenturan dengan bulan. Tidak ada bantuan Tuhan. Kemudian ada siang dan ada malam. Karena perputaran dan peredaran matahari dan bulan itu, dia berjalan di porosnya masing-masing. Berjalan di tempat edarnya masing-masing. Peredarannya itu luar biasa, kekuasaan Allah. Diajarkan awak, diberitahu awak tentang ciptaan Allah. Tidak ada pemangan-mangan, oh nan siang tidak bisa lo mengajar-ngajar malam, kalaulah tiba waktu malam dicaliah dari peredaran matahari. Oh kalaulah mulai tenggelam matahari, lah habis jatah siang, selamat datang malam. Kalau habis lo jatah malam, lalu kemudian muncullah subuh, perlahan-perlahan menampakkan cahayanya. Jadi kalau matahari disebutkan duyaan, yaitu adalah bersinar, sementara bulan bercahaya. Nah kini masuk ke jijik lain. Wa huwa alladzi ja'ala lakumun nujuma. Allah juga menciptakan untukmu bintang-bintang. Jadi bintang-bintang itu diciptakan Allah, itu peruntukannya adalah untuk kamu manusia. Litahtadu biha, supaya kamu bisa mendapat arah, mendapat petunjuk dengan bintang. Melalui bintang itu bisa kamu dapat petunjuk. Jadi mangkohe antara satu surat dengan surat yang lain, kalau di dalam surah An-Nahl ayat 7 ayat 6 balik dikatakan wa alamati, sebagai tanda-tanda, wa bin najmi, dan dengan bintang, hum yahtadun, mereka mendapat arah, mendapat petunjuk, kama arah. Kama kok bakapa wa kama kapa kadia Tuhan. Kalau kama do Ka'bah wa kama do anawa, itu melalui bintang-bintang lah dia informasi. Alunado le yang namanya ko kompas alunado le. Leonardo takahwa kini alat-alat yang secanggih kini. Allah lah majan dari ciptaan Allah, manusia kemudian berpikir, nyobuat terobosan-terobosan, nyobuat inovasi-inovasi. Oh menjadi gadang lo orang dek mempelajari itu. Dapat lo penghargaan, dapat lo gelar profesor.
Dapat lo hadiah Nobel, dihormati. Padahal ini hanya rajin mencatat, kemudian melakukan observasi, pengamatan. Dia tulis, dia laporkan, seolah-olah lah santiang lah hebat. Padahal semuanya adalah Allah yang menciptakan. Lalu dipikir, disuruh berpikir, kata Allah Ta'ala, apa may yakhluqu kaman la yakhluqu afala tazakkaru. Apakah sama orang yang menciptakan dari tidak ada, dari belum ada, kemudian diciptakan menjadi ada, sama seperti orang? Samakah seperti orang yang tidak punya kemampuan untuk menciptakan apa-apa? Afala tazakkarun. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Apakah kamu tidak mau menggunakan akal pikiran? Betapa agung dan maha kuasanya Allah. Nah, takkan ada diri awak. Oh, yuna ado jalah dewa. Awak mengumpuan nantasera karena jawaban. Kan kecurang awak kini nama nantasera kau kumpul itu diramu. Mahimpun, mencari dan hilang, menjapui dan tertinggalkan itu nama istilah orang reunian. Kau cara reunian mengumpuan nantasera, menjapui dan tertinggal. Tuale, membangkit betang terangga. Pokoknya kata-kata lah. Nama nan indah tak kumpul sama kumpul. Jadi di kumpulan tercecer-cecer dia diramu. Tak membe bangunan kau. Cie ado bata dari tanah liat dibuat dah dah. Kalau menjadi temuan cie tu membuat model batu bata ya dari tanah liat. Oh dipikirkan tanah liat kok liat. Lalu kemudian baca lele punya parakek punya lem. Dikincang-kincang pakai jawi pakai kabau jadi gue cetak itulah cie karya itulah inovasi dibuat beko kayak anu papan untuk modelnya cetakannya itu dibakar karek tak tulis simin nampak ada bukti di ruang punya daya rekat lem yang kuat lah di bom itu bukan senang dia mah. Bayi musinan bukti dan ruang itu dibom. Ada dia batu-batu itu dinaikkan semua alat operasi itu. Ambo melakukan pengamatan itu. Bukan bawa mahasiswa studi banding manajemen operasi. Bahwa operasi memproduksi sebuah simen. Dari bukti-bukti dibuat anu pipa berjalan barang. Dulu rolling itu. Datang itu tadi batu-batu kumpulan itu dengke aja gerobak dinaikkan berjalan tiba ke tempat alat produksi dihancurkan, diolah dan segala macamnya. Dah cair, di packing, dibungkus. Dan nampak dia lah hebat lah cie simin. Nah membuat batu tuntas, jadi pandai membuat batu Malaysia. Pandai membuat tanah liat, madu tanah liat itu pandai. Enggak. Afamay yakhluqu kamal la yakhluqu. Apakah sama orang yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada seperti orang yang tidak bisa melakukan apa-apa? Tolong pikir. Begitulah. Jadi memang Allah ciptakan semuanya diperuntukkan kepada manusia supaya manusia bisa sadar, bisa menyadari tentang dirinya. Mangkue awak tu disuruh belajar tentang diri awak supaya awak menemukan, menyadari tentang keterbatasan awak dan sampai pada kesimpulan Allah yang Maha Kuasa segala-galanya. Jadi diri awak fi anfusikum afala tubsirun. Surahlah cari diri seseorang. Surah baca min awak. Cari diri awak. Ba'abana awak. Salam mengawak. Kapai kamawa. Apa sih yang awak panggaan?
Dari mana? Kalau awak mengaji tentang diri awak, tidak tentang mengaji diri awak, kau nak mengaji awak, sia, nak sia, siapa awak, sia kakek awak, sia nenek awak, nah itu identitas awak, supaya membeda awak di orang lain, sia nama itu rahmat, nak sia itu atur, saya dua di makam puang suku itu identitas pembeda dengan yang lain. Tapi nan diri awak dikaji lah awak. Diri awak tubuh nan kasai, kemudian diri nan sabana diri. Dan diri awak ko tubuh nan kasai awak kan penggal. Kalau nan tubuh sapatigo ko tubuh nan kasai ko akan katuju bana de anu. Namanya di memakan tanah, memakan daging namanya kulit caciang. Semakin gapuk ikut katuju benar caciang. Mana puak, mana kadang lagi yang lain. Itu katuju di caciang abas sapu. Ayo bana banyak nak makan. Kau nak kuri kerempiangnya kan makan lagi. Jadi itu kalau tubuh nang kasar, anak kena baca. Kalau dicari hakikat dari penciptaan diri awak, diri awak tubuh nang kasar, unsurnya dari api, angin, air, tanah. Itu tidak ada orang mengaji tarikat, tidak orang mengaji tasawuf, dia pelajari tentang asal penciptaan diri tubuh nang kasar. Itulah temuannya dari para ilmuwan, para ahli filsafat. Itulah situ kajian itu temuannya. Jadi kalau orang filsafat itu mencari Tuhan, kalau Rasulullah dia mencari Tuhan, nyolah diberikan wahyu, diperkenalkan tentang Tuhan. Di sebuah lo mencari diri, mempelajari diri. Di tubuhan kasawang, api, angin, air, tanah. Kalau api ko adalah darah dek itu. Kalau air itu adalah air diumpamakan sebagai tulang daripada kita. Api tadi darah, air, tulang. Angin itu adalah urek dek itu. Dan tanah itu adalah kulit jo daging hewan. Kulit jo daging wako berasal dari tanah, baliknya ke tanah, dimakanlah de caciang itu tadi. Itu nak tujuh de caciang. Semua. Jadi awak hidup itu ndak untuk mempagapuk diri je, ndak untuk makan je. Tapi makan memang untuk hidup. Tapi hidup bukan hanya untuk makan. Makan gadang badan awak nak makan yang kok. Para lulu awak mempersiapkan diri awak. Mangkoe kemudian Allah menciptakan bintang-bintang supaya awak bisa mengambil pembelajaran bahwa bintang itu memberikan petunjuk kepada kita. Tapi jangan sampai awak mempelajari kecil orang. Ada nama astronomi, adalah astrologi. Kalau astronomi itu memang mengkaji secara ilmiah tentang ciptaan-ciptaan Allah, matahari, kemudian ada bulan, kemudian ada bintang, dipergunakan untuk memberikan petunjuk arah. Jadi kalau orang mempelajari bintang, tidak sekadar taka-taka bintang, peramal bintang, tapi juga dimanfaatkan adalah untuk para pelaut atau nelayan. Contohnya, kalau orang tua pelaut itu akan punya hitungan insting. Saya pernah ke laut, saya ada ilmu. Kan kalau orang pelaut itu kan di tengah laut. Dulu kan ada kompas di kampungan banyak kabalik kamarai. Mana utara, mana selatan. Kamanya kabalik kalau seandainya nak tahu dia ilmu bintang, tanung nelayan di kata piang ada melalui bintang. Tentu dia nama bintang-bintang utara. Kan dulu awak kan ada istilahnya bintang utara, nanti utara atau disebut dengan bintang kutub.
itu disebut dengan poralis. Di situ orang tahu bahwa itu adalah wilayah utara. Bintang utara atau bintang kutub, di mana wilayahnya bintangnya itu gadang. Gadang dibandingkan yang lain itu menjadi acuan di mana posisi utara. Jadi kamanya mengarahkan kapalnya, biduanya tadi, itu pedomannya adalah bintang. Kalau siang bang, ini cari lo kamalo perputaran dari matahari itu deh. Jadi kan rata-rata pelaut kok berjalannya siang atau malam? Malam. Kalau siang mah angin aja marah saya masih malam siang. Nah, lalu kemudian ada lo jalur kan ada istilahnya. Oh ilmu orang ilmu orang pelaut. Kalau bintang utara itu disebut dengan poralis. Kemudian kalau bintang selatan namanya Kux atau disebut dengan bintang salib. Ado ampe bintang kene-kene bentuk salib. No nak berputar berubah nak bertukar-tukar itu menjadi panduan acuan. Jadi mangko disabui namanya itu kan basu nak basu ampiaman. Bantu layang-layang. Jadi ado bintang bantu limo atau ampe satu tuh. Kadang ampe kadang limonya kene. Jadi mangkonyo Allah Ta'ala menciptakan semua ciptaannya itu menjadi pertanda bagi manusia supaya manusia bisa mempedomani dan mempelajarinya. Nah, dari bintang itu, ilmu-ilmu bintang itu adalah secara peruntukan untuk manusia, bukan untuk disalahgunakan. Untuk memahami kekuasaan Allah Ta'ala itu, Allah mengatakan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi. Ada matahari, ada bulan, dan ada bintang-bintang, semuanya tunduk dengan perintah Allah. Semuanya Allah yang mengatur. Wah, cali atakah tu berjalannya, berputarnya matahari, bulan, kemudian bersinarnya bintang-bintang. Yubana kagum bahwa luar biasa ciptaan Allah. Musakhkharatin bi amrihi, semuanya takluk, semuanya patuh, semuanya tunduk atas perintah Allah. Semuanya. Keluar dari orbit anak kata jadi berbenturan hancur kiamat dunia. Kalau awak mana itu sedang kamu membuat perusahaan saja, mesin biasa-biasa aja, ada putih tali, ada bantu lo basini ko semacamnya, ada rusak itu menimbulkan resiko. Pecahlah, tantu sampai ke orang lain, berdampak lo terjadi kebakaran, terjadi begini begitu dan segala macamnya. Itulah ditugasi banyak orang melakukan pengamatan, melakukan perawatan, melakukan perbaikan. Nah, namanya buatan manusia kok. Nah, aduh tahan. Apalagi orang bisnis. Jadi ada riset. Kenapa satu produk itu dibuat daya tahannya terbatas? Kalau daya terbatas itu tidak laku lo barangnya. Jadi dibuat itu pakai musim, ada masuk. Kalau makanan biar masuk expired. Mesin itu ada nama usia teknis. Aku pernah jadi konsultan, Pak. Jadi ada usia teknis. Dibuat kok dihitung saja tuh. Nah, kali itu usianya 15 tahun ya. Kalau lah 15 tahun perlu recovery, perlu perawatan. Dihitung secara pembiayaan biaya penyusutan. 15 tahun dikeluarkan untuk biaya produksi itu, dan sekali bahan bakunya ada lo biaya penyusutan. Aku kok orang manajemen operasi dan pembiayaan. Jadi dihitung tuh, di sini ditetapkan harga barang BEP namanya nilai penetapan harga
harga jual awak bar, harga produksi awak bar, biaya produksi. Tambah loko biaya distribusi, promosi dan lain sebagainya. Jadi itu buatan manusia nak do nan tahan do. Memang didesain, dirancang supaya ada batasannya, supaya laku lu barang aja lain. Jadi jangan berpikir balik dua kebentuk katahan lo sama yuda. Awalnya jo badan awalnya kalau nak dirawat ku ada betul. Gereh sini, damam, sakit. Ah itulah kok dipikir-pikir, kok dibayang-bayangan, yo mana rendah diri awak, kok nak adu jalan awak, nak adu kemampuan awak. Disitulah mengaji ilmu-ilmu tentang ciptaan Allah Ta'ala, kau membawaan ke diri awak, dirangkuh ke diri awak, diciptakan bintang-bintang tadi. Tapi banyak orang yang salah arti bintang-bintang kejadian kajiannya ilmu astrologi, ilmu-ilmu bintang untuk heng-heng hong-hong macam-macam deh. Itu ramalan. Ramalan itu di dalam kajian ilmiah boleh. Contohnya perakiraan cuaca, ramalan BMKG, ramalan kecian oleh bencana tsunami, deteksi tsunami dan segala itu kan ramalan. Belum tentu sebagai seorang peneliti dibuat asumsi ketika terjadi begini maka akan terjadi begitu dan segala macamnya. Nah dokter pun itu karena dia meramalkan aja tuh, memprediksi. Ini contohnya biasanya makan ube apa cegah ya. Nggak dong bisa memastikan dokter makan ube langsung cegah nggak dong kemampuan manusia itu. Jadi bisa meramal dalam artian jangan dipercaya bahwa itu nan akan menentukan segalanya, tidak boleh di situ. Manusia kalau dalam kajian tauhid ada namanya hukum adi, hukum adat. Hukum adat itu adalah kecenderungannya begini begitu. Maka orang ketua ada belajar ilmu palangkahan. Ado dasarnya ittaqu firasatal mukmin. Hati-hati dengan firasat orang mukmin. Kan ada perpirasat. Pirasatnya ke orang waktu kan tahu di angin dan kabasiru, ombak dan kabasabuang, tahu jodahan dan kamempoh rantiang dan kamajujuan, tahu di alam mai kata sampai. Alul takile dan takalam mulala sangkok 30-an. Ikan takile jalo tibo tentu jantan batino itu prediksi nih. Dah dulunya bisa menentu jantan batino coba cari lah buat. Ama tentu dia lah buat batino ya do. Awak kini disuruh orang. Awak beli paho ayam. Amo paho ayam nama batino aja. Aku paho suwo. Aku kira baca nama menentu mata gua le. Antara di peso disortir pisah kecilnya. Oh paho suwo masih ada di beda. Dah don tahu awak. Jadi hanya ramalan, hanya prediksi, hanya asumsi, hanya dugaan. Nam pasti itu hanya Allah. Beko adonyo ka orang lain, ka orang atau soal macam meminta sesuatu. Kalau seandainya istilah melalui wasilah beliau dengan ilmunya, dia memberikan saran, memberikan ilmunya takwa. Tetap yang menentukan adalah Allah. Coba tu tunggu awak kabar le tentuan hari ko hari bayi bulan bayi. Itu kan mencari contoh kanan sudah tua kanan mana. Dulu takakuan takako. Awak ko kan soal takako kan picayo nak picayo. Di picayo na ndak uliah dong. Tapi kalau dari picayon bana dalam artian itu kan nasihat. Mangkoy memang ada beberapa hadis yang terkait dengan orang yang menjadikan bintang-bintang untuk hal-hal yang tidak baik. Jadi mangkonya ada hadis dari Qatadah. Jadi dari Qatadah beliau mengatakan dari Rasulullah SAW, khalaqallahu hadhihi nujuma litsalasin.
Allah menciptakan bintang-bintang. Kan nujum, kan orang menyebut ada ilmu nujum namanya. Ilmu nujum, ilmu perbintangan. Allah menyebutkan dalam hadis Rasul itu khalaqallahu hadzal nujuma li thalasin. Allah itu menciptakan bintang-bintang itu fungsinya 3. Yang pertama, bintang itu adalah zinatan lis-sama, hiasan di langit. Hiasan di langit itu. So, lihatlah bara indahnya bintang-bintang berkedip-kedip, bercahaya-bercahaya, dicali atih deh wayo. Kedipan-kedipannya tuh indah, estetik dan luar biasa. Memang Allah menyebutkan walaqad zayyana samaa'a dunya bimasabih. Sungguh kami ciptakan bintang-bintang di langit itu sebagai perhiasan. Kami hiasi langit itu dengan bintang-bintang. Jadi caliak kate nampak bintang di malam hari sebagai hiasan. Senang untuk menjeliat, memancarkan cahaya indah. Kemudian fungsi yang kedua disebutkan warujuman lisyayatin. Bintang itu berfungsi itu adalah untuk memungkang setan. Bahkan pangan setan bintang, setan itu punya agenda mencuri informasi langit. Informasi dari langit dan dicuri itu dan sampainya jaringannya di bawah. Jaringannya di bawah dan tukang tanuang tuh ikut segala macam itu. Heng bareng hong barohong je itu melalui jalur jejaring setan. Setan bagi informasi kayaknya diperjualbelikan informasi oleh setan. Kalau dalam dunia bisnis memang yang paling mahal itu adalah informasi. Informasi harga barang kini, barang ketersediaan barang kini, itu informasi itu. Terjadi kelangkaan, nyonayan harga sekali, informasi yang mahal. Jadi mau diskusi dari mahasiswa tentang harga pasaran, kan bicara soal supply and demand. Bagaimana ketersediaan barang. Kalau banyak barang tersedia, kemudian seketek permintaan itu rendah harga ini. Tapi kalau yang tersedia langka, seketek banyak permintaan, harga pasar berlaku naik harga tadi. Iku informasi, informasi ku mahal. Nah, iblis, nan setan itu tadi, informasi langit itu nyo mainkan, nyo cari. Itu nama mukanya bintang-bintang tadi. Ada bintang yang jatuh apa? Bintang. Wa idzan nujumu qadarat. Kan wa idzan nujumu qadarat di dalam surat At-Takwir ayat yang kedua. Ada bintang-bintang yang jatuh. Bintang itu memang ada karjo syaitan. Jadi di dalam surah Al-Mulk walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Kami pun menjadikan bintang itu sebagai rajam, sebagai pelemparan untuk syaitan. Allah nan memfirmankan di dalam surah Al-Mulk ayat 5. Allah itu menyebutkan. Jadi bintang itu sendiri difungsikannya untuk melempar iblis atau syaitan yang tadi. Syaitan itu nan menjual informasi itu ke tukang-tukang tanuang itu ya, sehingga memberikan informasi prediksi secara macam. Nah, lalu kemudian yang ketiga adalah wa alamati, dan kemudian menjadi tanda liyuhtada biha, supaya dia mendapat hidayah, mendapat petunjuk, mendapat arah di dalam melakukan perjalanan. Fungsi pertama sebagai perhiasan di langit, yang kedua untuk melempar syaitan, yang ketiga adalah supaya dengan bintang itu manusia bisa dapat arah di dalam melakukan perjalanan. Jadi bisa difungsikan untuk ilmu itu tadi, ada ilmu falak, ada ilmu tentang bagaimana matahari, bulan, termasuk juga bintang-bintang. Jadi untuk menentukan arah kama, utara, dima, selatan, dan segala macam.
Faman ta'awwala ghaira dzalik, faman ta'awwala fiha ghaira dzalik, siana mempegunuan anu ko tadi, ilmu bintang-bintang ko tadi, bintang-bintang ko tadi, selain yang tiga ko tadi, faqad akhta'a, itu namanya lah keliru atau tersalah. Di lain nanti go tadi dan jalebana dan fungsi bermanfaat tawa di samping menjadi hiasan itu adalah untuk penentu arah. Tapi kalau di paguno lo kana lain berpotensi menyalahi. Tersalah wa adha'a nasibahu, itu sama menyinyiwan nasibnya, menyinyiwan dirinya sendiri. Jadi pertama akhta'a, kalau melakukan penyimpangan dari nantigo tadi, indah ada pagunuan untuk nantigo tadi salah tadi, akhta'a, keliru, jadi terjebak di dalam kesalahan, terjerumus. Yang kedua wa adha'a nasibahu, menyia-nyiakan bahagian diri, nasibnya sendiri. Alai wa taqallaba ma la ilma lahu bihi, akan menjadi beban baginya karena melakukan sesuatu yang dia tidak ada ilmu tentang itu dengannya. Ada ilmu yang itu rekayasa mau tanya. Maka di dalam hadis lain mengatakan man iktasaba ilman minan nujum, siapa yang istilahnya mengambil ilmu dari bintang-bintang tadi dengan penyelewengan dan segala macamnya, itu namanya iktabasa syu'batan minas sihri, itu semuanya mempelajari juga bahagian cabang-cabang dari sihir. Jadi kalau melakukan penyimpangan, penyalahgunaan, kan banyak sama Nabi Ibrahim kalah orang namanya menyembah bintang dulu. Nah, gabungkan bintang ini Nabi Ibrahim lah berhadapan dengan orang-orang seperti itu. Nah, itu nanti ini Nabi Ibrahim dari awal-awalnya. Jadi siapa yang pelajarinya menyeleweng dari yang fungsi yang tiga tadi, sama dia mempelajari cabang dari sihir. Zada mazada. Kalau semakin bertambah yang pelajari itu bertambah dosa. Nah, berarti berhati-hati. Jadi fungsinya adalah wa alamatin ma yuhtada biha, menjadi tanda, menjadi informasi pemberitahuan supaya manusia bisa mendapatkan arah dan panduan di dalam perjalanan. Jadi wongkonyo di dalam surah An-Nahl itu wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Dengan bintang itu tadi manusia bisa mendapatkan arah mana yang baik arahnya, langkah-langkah yang dilakukan. Jadi panduannya ada, Allah ciptakan bintang supaya manusia bisa mendapat arah pedoman fi zulumatil barri wal bahri, di dalam fil asfar, di dalam perjalanan. Jalan tafsir disebutkan di dalam perjalanan, maka melalui bintang-bintang itu tadi manusia bisa menentukan arah kepulangnya kemarah. Qad fassalnal ayati liqaumin ya'lamun. Kami telah menjelaskan, kami telah menyatakan, telah menfassalkan, merinci, menguraikan semua ayat-ayat yang sudah disebutkan tadi. Dalil-dalil atas kudratnya Allah, atas kekuasaannya Allah, lah diterangkan, lah disebutkan, lah dikemukakan, dinyatuan kasadonya. Supaya manusia bisa mengetahui liqaumi ya'lamun, itu adalah untuk kaum yang ingin mengetahuinya, yang mau berpikir dan mau mengambil pembelajaran, mentadabburi semua ciptaan Allah. Luar biasanya Allah dengan ciptaannya menyadarkan awak akan kelemahan diri awak, mengkuawakan diri awak dengan kelemahan awak, dengan kekurangan awak, dengan keterbatasan awak, dengan ketidakbisaan awak, maka di situ awak sampai pada kesimpulan innallaha ala kulli syai'in qadir,
Bahwa semuanya itu zalika taqdirul azizil alim. Semuanya itu adalah ketetapan Allah. Ada matahari, ada bulan, ada bintang, dia berputar, dia berfungsi, berperan. Semuanya diatur oleh Allah. Semuanya adalah ketetapan Allah. Mangkue agak kecil ini anomali nama itu. Lain nama kuadulo nama ngaku-ngaku sebagai Tuhan. Itu Musailamah al-Kadzab. Disuruh Allah bahwa model ayat Quran wahyu yang diturunkan wala di buku gajah, alfil, malfil, gajah, apa tu gajah? Apa maksudnya gajah? Gajah telinga gadang, belalai panjang, badannya gadang, semarang ada. Asal kalamat dia kan, jadi dah bahasanya aneh. Jadi makanya semakin banyak wak mempelajari Al-Quran, semakin wak menyadari betapa agung dan kuasanya Allah. Dan betapa kecil, betapa rendahnya, betapa tidak berharganya wak. Nah ada layak untuk wak ungihan. Nah ada layak untuk wak bangga-banggakan. Anak lah wak, dan wakku kepulang nanti dengan badan wakku. Ada kan penggalan, bisa pun tadi kali makannya dia caciang aja. Tak bisa awak mempertahankan diri awak sendiri. Jadi pokoknya awak mempelajari diri awak, mempelajari ciptaan-ciptaan Allah. Allah telah menjelaskan semua ciptaannya Allah sebagai dalil atas kekuasaan Allah bagi kaum yang mau belajar, bagi kaum yang mau mengambil pembelajaran, bagi kaum yang mau mengetahui semuanya. Semoga awak adalah bahagian dari makhluk pembelajar yang mau terus belajar, mempelajari diri awak, mempelajari ciptaan Allah, dan menyadari dan meyakini akan kekuasaan Allah. Terang menerang, nyata, sejelas-jelasnya Allah ciptakan semuanya untuk manusia. Itulah, harilah siang ya, galau hari kok. Oh, kau hujan, lambeknya hujan, hari lagi. Nah, itulah kira kalam hari demikian yang dapat kita sampaikan pagi ini. Semoga kita semakin cerdas, semakin bisa mengambil pembelajaran dan iktibar. Fa'tabiru ya ulil absar, la'allakum turhamun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.